apa ya, nggak gampang Bang. Mungkin orang membangun namanya sebuah keluarga itu kadang-kadang di depannya doang enak gitu. Tapi yang susah itu mempertahankan. Wah, yang paling sering ribut dalam hal itu siapa? Ya dulu pernah Pasya sama Enda sama Oji tuh berantem sampai gebuk-gebukan. Serius? Serius? Dalam studio tuh? Enggak. Itu, enggak? Kita lagi manggung. Jadi pas serius? turun manggung. Pas Lagi turun manggung pengen pukul-pukulan. Iya pas keluar pas udah selesai. Anjir. Jadi Karena masalah itu apa? ya Musiknya. ada masalah yang benar-benar krusial gitu kan. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu ya gue kan sama basis gue akhirnya jadi penengah nih kan. Oke. Gitu kan. Slimity Tinggi Milidi. Hits Mikir. Kali ini kita kedatangan penonton sebanyak 101.927. Iya, karena kayaknya di episode kali ini penonton ingin melihat sesuatu hal yang berbeda kayaknya. Gitu. Biasanya kan lo wawancara, sekarang lo di roasting. Jadi lo Oke. duduknya sini deh kayaknya. Kayaknya di tengah ya aku Iya, ya. di tengah Gitu ya. ya. Kita kalau episode sebelum-sebelumnya kan contoh kayak kita ngobrol sama Kavania kan Betul. cantik, muda dan berbahaya. Kalau yang sekarang sudah tidak muda, tidak lagi berbahaya. Tapi lu masih berbahaya bagiku. Bagiku masih berbahaya. Langsung aja kita panggilin. This is Roman Ungu. Waduh. Ini 100.000 penonton datang ke sini khusus Iya. untuk menyaksikan Roman Ungu bercerita. Ini mana bersama orangnya kita. nih udah Mana? dipanggil nggak datang jadi nggak nih podcast Dia nih? yang ngerjain lu sih. Wah. Loh, Lewat lihat sini. Jangan dicengin loh. Oh iya, sorry. Penonton, saya hari ini di episode kali ini tidak akan ngecengin bintang tamu. Oke, Wah, ini dia. gila. Ganteng banget hari Keren ini. banget ya. Ini baru rocker gue. Ini baru. Walaupun sudah tidak muda. Ayo duduk sini, Ben. Ngapain berdiri di situ? Astaga. Kelakuan nih. Iya, bebas sih. Coba dulu. Mic-nya pegang dulu nih, mic-nya. Coba. Bebas kan. Oke. Bintang tamu bebas kan. Bintang tamu bebas sih. Bebas banget. Halo, selamat pagi. Ini diajak dia di sini, Be. Hah? Diajak di sini, lo di sini. Kan kita mau ngerosting dia. Bisa nggak gue bisa pindah ke situ? Iya udah oke. Turutin. Akan aku turutin. Oke. Aduh, jadi apa? Harusnya tadi aku dong yang di-present berarti, bukan Babe dong. Lu tadi apa pas sebut yang pertama kali itu sibri apa? Slimity Tinggi Milidi. Hits Mikir. Ini dia ya. Ini dia. Ini Jadi aku- langsung apa? aja ini, Be. Apa? Nando kata Gue September. udah telepon bentar. Wis. Nando kata September terakhir di Jakarta. Jadi kayak Nando mau mengucapkan salam terus. Bukan. Apa? Gitaris metal ya. Kita respect. Kan kayaknya salah Iya. nih. Salah nih. Deg-degan. Salah nih. Gitaris metal asal Malang Oke. dan ini dia perantau. Jadi perantau baru beberapa bulan sekarang. Oh iya. Bentar Be. Tapi Ada mau balik mbaknya lagi nih. katanya. Oke, halo kakak. Selamat pagi. Ini drummernya Ungu loh kak. Drummernya Ungu. Salaman dulu lah. Itu yang putih siapa? Ya? Aku lah. Di roasting juga butuh. Kan dehidrasi ya kalau di roasting dulu ya. Makasih. Oke, kita sambil makan-makan nih Be. Gimana Be? Apa nih? Apa nih kira-kira? Balik lu tanya dong. Apa? Lo diem aja, gue doang nanya sama dia. Oke, siap. Gitu. Tuh malu Be diliatin Mbak itu Be. Gue aduh. Manis banget lagi senyumnya. Lo punya malu lo? Ibu. Ya punya lah, masa nggak punya? Gimana? Siapa? Nando. Pamungkas. Samungkap. Samungkas. Bukan Pamungkas. Jangan. Itu ya, apa jangan. Pamungkas rambut bukan gitu ya. Aralin. Pamungkas rambut itu ya. Itu pangkas rambut. Bukan Dia lucu pamungkas ya. rambut. Dia sekarang di Instagramnya komedi. Iya loh beneran. tadi kayak ya ampun kayak tadi astaga. Jadi kita bisa mulai nanya sekarang udah mau banting setir ke Nah, komedi apa betul. gimana nih? Sempet kepikiran gak Be kayak gitu Be? Pengen jadi komedian gitu. Kalau
Lo kan nanya gue. Bisa. Lucu sih. Lo nanya gue. Iya nanya ini kira-kira mau nggak? Kita berdua nanya nih Bang Yanu kira-kira ada tanyanya tadi. Sekarang gitu. gue mau tanya, maksud lo apa komen begitu? Terus lo posting gitu. Lu komen apa sih? Enggak, jadi kadang gitu sih Babe posting di Instagram. Posting di Instagram itu kadang aku suka komenin. Dia komen biasa kayak emot metal gini, emot api gitu. Kadang komen suak gitu juga. Kan enggak aneh. Enggak, kalau ini lain tadi. Kalau yang tadi lain itu. Oh kalau yang tadi lain ya? Oh mungkin kayak aku tadi posting yang tadi aku sempet kirimin ke Bang Dia Yanu. forward ke gua be. Dia forward ke gua. Dia bilang Babe katanya gitu. Ketawa ngakak. Itu di MRT tadi gue be, ya Allah Babe gitu. Tapi emang kepikiran maksudnya lo udah mulai merambah ke arah komedi sekarang? Ya enggak, itu kan apa tergantung orang mengasumsikannya gimana aja. Tapi cocok ya Do ya? Sampai susah ngomong. Cocok, Babe itu cocok banget jadi komedi itu cocok be. Ya enggak, itu sih sebenarnya Abi dibilang lucu-lucuan aja. Mungkin karena apa ya? Kita tuh kan maksudnya tiap ini sekali keluar kota apa segala macam. Terus mungkin biar apa ngilangin capek aja. Tapi gitu. natural ya. Natural banget ya. tuh. Gitu ya. Lo jangan ngetawain dia. Gak bercanda. Nanti lu kena. Bercanda ya be. Bercanda ya. Nah Be, sebenarnya gini. Ini serius ya sekarang. Serius. Karena serius nih, gue mau nanya nih. Kita mau nanya. Oke. Kita mau nanya ya. Dibalikin loh. Kitanya bahkan kita Gak menarik Be, Nando cuma ngomongin Eva mulu. Oh gitu. Iya. Oh. Mendingan Pak nanyain, GM, tolonglah Pak GM. Mendingan nanyain Babe. Bukan gue yang kelepasannya. Iya. Bukan gue ya. Enggak, sekarang Belum, mungkin belum. belum gitu kan. Belum. Gue sih ngikutin brief Babe aja tadi. Loh, jadi tadi udah Nanti lu tektokan. yang mulai dulu ya. Enggak, intinya gini aja. Apa? Selama itu tidak ada proses, Nothing. itu akan cidaha selamanya itu. Cidahan itu. Tahu kan lo cidaha? Tahu. Apaan? Cinta dalam hati. Nah, Wah. itu udah Tapi kan paham. emang betul kan cinta itu kan dalam hati. Waktu Iya itu kan? lo nanya gue, apa sih itu cidaha gitu. Jadi lu sebenarnya cinta. Ya, kok kecenting aku yang ditanyain sih? Lo kalau cinta kok di meja lo di apa komputer sebelahnya fotonya beda itu? Wah bahaya. Enggak be, jadi gini ceritanya. Nah. Jadi waktu kemarin kan ini jadi ngomongin aku nih Bang Yanu. Selamatin lah. Selamatin dong ini. Tadi ada- gue udah opening. Itu foto siapa? Apa? Itu foto siapa tuh? Itu kan model video klipnya artisnya Babe. Kenapa ada di meja lo? Anak-anak tuh Bang Yodi kemarin taruh di situ. Aku bangun tidur, wah ada foto siapa nih cantik gitu kan. Ya aku alasan taruh. saya. Siapa? aja Siapa Be? lu. Foto siapa Be? Hah? Siapa? Ada siapa namanya? Tania Ada ya? apa Tania ya? model video klipnya Faisko. Oh, sorry jariku tadi keceplosan. Iya. Gue kira bukan itu. Bukan yang tadi gue sebut sebelumnya. Ada Iya. lagi. Duh, gimana ya? Ini kalau dia emang cinta ya, sama yang itu yang lo bilang tadi itu ya. Ya fotonya dipasang aja di situ di komputer, kenapa foto orang lain? Ya kan anjir gak bisa jawab nih. Ya oke, gua akan menyelamatkan Oke. lu. Sekarang kita langsung ngobrol Oke. sama Oke. Babe Roma. Yo, Sekarang kita gantian ya nanya lu boleh Be ya. Tanya ya, gak apa-apa ya. Lo kan nanya gue kan, Iya. bukan dia kan? Oh iya. Tetap ya. Dia emang udah mau ngerosting lu sih sebenarnya. Gak apa-apa lah kan ini September terakhir nih. Ya Di Jakarta. Allah, Tuhan. Janganlah Kak, baru 9 bulan merantau Kak aku Kak. Sekarang lo tinggal pilih, ini harus dinaikin apa enggak? Naikin gak apa-apa, Ya tapi udah. kalau ada yang namanya itu tadi tolong dititit gitu. Nama yang mana? Yang depannya E, belakangnya H, tengahnya E, F, A. Enggak, gue udah minta sama Adi, Apa? no edit. Gitu. Oke, siap. No edit, No sensor. no sensor. Iya. Deal. Oke, silakan Bang Yanu. Ya jadi langsung aja ya. Ini kan Gue kurang maju nih. ya nanti masuk nggak di kamera tuh? Mau nggak tuh? Aman Aman ya? ya? Oke. Nah, itu baru enak posisi. Mau nanya ini Be, project terbaru Roman Ungu Nah, Di bidang apa nih? di bidang musik lah. Wah, emang ada selain musik? banyak nih berarti nih. Hah? Emang Emang ada selain musik? Enggak ada. Bohong. Kayak gini, seorang Roman Ungu itu sendiri kan sebenarnya udah banyak banget ya project musik di luar dari Ungu. Iya. Yang terbaru saat ini band Gatel. Kalau gatel diapain?
Di Garuk. Nah, itu. Garuk tapi garuknya pakai X. Iya. Garuk. Berarti garunya. Garuk. Oh garunya. Jadi Boleh gak di kamera gitu? Garuk sih. jadi penyebutannya langsung garuk. Wah itu jadi materi shorts tuh nanti tuh. Bakal ada di mana-mana muka lo ntar di sosmed tuh. Ya, jadi kan ini udah project yang keberapa ya Be? Sebenarnya kalau garuk itu sih bukan project ya. Oke. Jadi karena itu sebenarnya band lama gua sebelum di Ungu. Oh gitu. sebelum Ungu lu udah ngeband Iya, The Garuk sini? iya. Personilnya sama yang dulu juga? Sama. Jadi ibaratnya sekarang itu reunian gitu kan. Kita Oh. reunian. Terus karena sebenarnya udah lama juga punya niat untuk reunian itu. Jadi mengeluarkan recycle lagu-lagu lama yang dulu pernah hit lah katanya gitu ya. Lagu lama, maksudnya lagu orang? Enggak, lagu sendiri. Oh lagu sendiri? Iya. Jadi dulu itu tuh Garus tuh punya dua album. Jadi mungkin nyaris mau ke 3 album, tapi waktu itu kok pentok sama kerusuhan, terus sama masih ya moneter ya itu ya. Oh berarti itu sekitar tahun 98 ya? 98 tuh ya berarti ya. Tapi kalau album pertamanya itu di 94 ya. 94. Gila. Berarti berdirinya 94 tuh Garuk atau gimana? Enggak, kalau berdirinya mungkin sebelumnya. Berarti seangkatan Itu Green Day dong? merambah ke industri rekaman itu di 94. Oh 94. Album pertama. Album pertama. Tapi sebenarnya kalau sebelumnya berdirinya ya udah dari 87. 92 lah. Oh 92. Lah katanya sebelumnya. Kan 87 sebelumnya. Tapi ini berarti udah ngeluarin album udah sempat bernaung di bawah label ya? Oh iya. Ada dua label malah. Jadi masa album pertama dan album kedua itu beda label gitu. Boleh disebutin gak sih labelnya? Boleh tuh. Namanya Boleh dulu disebutin gak sih labelnya? Labelnya dulu namanya Naviri. Naviri. Naviri Oh, terus Naviri Grammy ya. Grammy Records jadi. Grammy Records. Naviri sama Grammy Kalau Records. Naviri itu kan lebih terkenal dulu itu yang menaungi dangdut, soneta, Bang Haji Roma Irama tuh dulu di situ. Oh satu label sama Iya. ini ya, Raja Dangdut ya? Ya, jadi Garuk itu jadi proyek pertamanya label itu yang menaungi band gitu. Band pop rock gitu. Oh. Oh ini Garuk sini alirannya pop rock ya? Ya pop rock ya rock and roll slangan gitulah. Tapi model zaman-zamannya kayak slang dulu ya gitu. Oh. Tapi oke. main drum kan? Hah? Main drum kan? Enggak, rebana. Enggak ini tapi bener main drum kan? Ya iyalah. Ya kan ada kayak Dave Grohl dulu dia main drum, sekarang di Foo Fighters dia nyanyi gitu kan. Karena kan nggak gua aja, kita sering ketemu nih, sering ngobrol. Gue baru tahu ternyata Garuk itu udah dari tahun 90-an. Siapa tahu dulu nyanyi vokalis pakai gitu. Iya makanya Lu itu. gak pakai tawa. Enggak, soalnya kalau cerita soal Garuk sih ada cerita lucu sebenarnya Bang gitu loh. Emang ada lucu? Ya, enggak, bukan. Kan salah ngomong kan ini jadinya. Ya itulah. Apa? Lu takut salah ya? Takut salah ngomong, takut salah ngomong. Tapi gini, B, ada yang menarik sebenarnya. Jadi gue ngeliat gini, Babe Roman itu kan sebelumnya pernah punya project sebelum The Garuk sini kan ada The Row ya. The Row, terus sempat nyanyi juga cover-coveran, nyanyi Sempet dangdut duet juga juga. gak sih nih? Kan ada project Nih duet gue itu ya. terusin sedikit bro ya. Kalau Garus itu sebenarnya mau reuni itu dari tahun 2000 ya. Reuni dari tahun 2000 nih. Terus kita udah sepakat mau bikin recycle itu. Ternyata 2 minggu kemudian COVID. Dan 2020. Iya 2020 ya. Tadi bilang 2000 soalnya. Kok iya? 2000 salah. 2000 kan soalnya Ungu lagi. 20-nya ketinggalan. 20-nya. Sorry. Maklum ya, udah nggak muda lagi. Gak gitu mikir gitu loh. Misalnya kita janjian sekarang reuni sekarang gitu kan 2000. Akhirnya ya baru keterusan sekarang dan ketemu label juga yang mau mensupport gitu ya, AP Record itu. Iya, nah, ya kan kayak tadi kan ada The Row juga, terus sekarang The Garuk sempat sama The Secret juga kan, waktu itu kan bikin The Secret juga, cover-coveran juga. Nah, kayaknya banyak banget gitu project di Side-side luar, project iya, gitu ya? di luar Ungu itu kenapa? Apa nggak puas dengan cuman punya satu band aja, ngerasa kurang eksis, apa gimana, Be? Iya enggak sih sebenarnya. Waktu itu karena kendala sang vokalis Ugu itu
izin untuk Masuk ke mengabdi ke dunia politik ya. dunia politik, dan dia bertanggung jawab, akhirnya terpilih dia di wakil wali kota Palu. Oke. Nah otomatis kan kegiatan berkurang gitu kan. Hah. Tetap ada, makanya kadang-kadang ada orang bilang Pak aku bubar, sebenarnya sih enggak gitu. Oke. Kita tetap jalan tapi menyesuaikan waktunya dia. Nah di Oke. salah-salah waktu banyak kosong itu ya akhirnya kita semuanya ini yang ada di Ungu itu berprojek lah. Kayak, Sendiri-sendiri tuh ya? Ya Enda sama Onci bikin juga, kadang-kadang dia sendiri juga. Nah gue bikin juga proyekan band. Waktu itu emang lagi hype-hype-nya live PA sama DJ. Bikin lah yang model konsep elektro gitu kan. Ajar. Ini yang The Row ya. The Row, ya itu Oke. namanya The Row. Nah terus udah sempet berapa single ya, nah akhirnya merubah lah jadi personilnya ganti cowok semua dan konsepnya lebih ke pop rock gitu kan. Ini yang The Row nih? Ya, The Row. Oke. Dulu juga bikin The Secret keren Nah loh kalau personilnya. di Secret itu kan emang proyekan juga, selain itu sama basis gua, Maki, sama Mas Piu Padi gitu. Vokalisnya Bertiga. Natalie Holster. Nah itu. Vokalisnya Serius? Natalie Iya. ya, sama Ada. Inggar back vokalnya Kahitna ya, kalau nggak salah. Ya. Iya, dia pernah juga. Berdua jadi dua vokalisnya Natalie sama Inggar itu. Dan materinya keren. Berempat. Berarti totalnya berapa? Hah? Berapa tuh? Itu ada pokoknya gue bertiga, Rebana. drum, bass, terus saksofon ada. Oh serius nih Be, saksofon ada ya? Iya ada saksofon juga, ada vokalis 2. Oke. Ada 6 sampai 7 lah gitu. Sampai sekarang masih jalan berarti? Nah sebenarnya waktu itu kan proyek itu karena waktu itu Mas Piu Padi itu kan belum balik lagi ke Padi kan. Oke. Kita udah sempet bikin single, sampai 2 single, bahkan sebenarnya udah rekaman 1 album malah. Nah tiba-tiba setelah single kedua itu Padi balik lagi kan bergabung. Ya udah dia balik lagi, terpaksa ya di Secret ini ya ya udah bukan dibilang istirahat dulu lah gitu kan. Oke. Nggak bubar juga. Iya nggak bubar juga bisa. Makanya sebenarnya tetap berjalan sebenarnya itu awalnya proyek-proyekan emang ada tour waktu itu kan. Tour ada beberapa kota di Jawa Timur, terus di daerah Kalimantan juga gitu kan. Akhirnya kita bikin lagu sendiri gitu. Oke. Itu yang nyiptain banyak. Babe ada ikut terlibat bikin Enggak, lagu juga? kalau itu rata-rata lagunya Mas Piu. Oh lagu-lagunya Mas Kita Piu. gua goreng yang lainnya lebih ke aransemen aja. Oke. Nah ngomongin soal ketika, ini aku mau tanya nih Be. Jadi si pasca si Bang Pasya ini ikut politik nih, itu tahun berapa ya berarti ya? Tahun berapa itu berarti Be? 2000 berapa tuh? 2015 ya? 2015 ya? 5 tahun kan? Iya. Itu ketika tahu tuh personil ungu tuh tanggapannya gimana tuh? Maksudnya ada sedikit konflik gak sih antara ketika hal itu terjadi gitu? Kalau konflik sih enggak ya. Sebenarnya 2 tahun sebelum jauh 2 tahun sebelum itu dia sudah Waro-waro. sounding. Oke. Jadi udah ibaratnya izin ya. Izin dia akan mau merambah ke sana ya, kita sebagai saudara apalagi udah kayak keluarga, kita support gitu loh. Oke. Jadi apapun itu bahkan mungkin bukan pasti aja, mungkin siapa nanti itu kita selalu support yang ada kegiatan di luar Ungu gitu. Oke. Tapi tetap Ungu itu rumah gitu. Oke. Pasti harus pasti Pulang. balik lagi pulang gitu kan. Lu Makanya boleh pergi kemana aja, tapi lu pasti akan pulang. Iya. Oke. Konsepnya Iya. gitu. Keren. kalau lo dari Malang ke Jakarta Oke. gitu kan, Ya betul. udah gak usah pulang gitu. Gak boleh pulang aku. Tapi kan mau pulang kan? Enggak. Karena lo kan udah berjanji, lo Iya. pulang kalau sebelum mau pasangan ke orang tua lo gitu. Betul. Iya betul kan? sih. Iya sih. Iya, makanya. Setuju sih itu. Apalagi sekarang masih nggak tahu, nggak jelas Iya. gitu ya, abu-abu gitu kan. Masih putih abu-abu Iya. sih aku juga nih. Banyak pilihan gitu kan. Jadi ya udah, gak Putih usah abu-abu pulang dulu SMA. loh gitu. Ya jangan. Ya tetap pulang ntar lah lebaran. Setahun sekali kan gak apa-apa. Jangan. Putih abu-abu kan SMA. Maksudnya pasangan lu SMA. Iya ya, kenapa tadi aku ngomong putih abu-abu ya? Oke, berarti ibaratnya pada saat itu Ungu ya udah deh, nggak apa-apa tuh kamu untuk mengambil chance itu gitu. Kan akhirnya selesai tahun 2020
kita langsung bikin album, terus bikin single terus sama album. Nah kita pas udah waktu itu keluarin Bismillah Cinta, sempat mulai yang Malesti itu sempat naik, tapi kita belum bisa manggung karena masih masih PPKM kan, COVID gitu. Nah, dia udah main TV. Berarti istilahnya Bang Pasha ini balik pas kondisi pandemi nih berarti ya? Iya. Oke. Belum inilah, udah reda tapi belum, ya masih tetap ini ya. Berarti di tahun itu ketika Mas Pasha lagi masuk di bidang politik, Ungu jarang manggung gitu atau gimana? Ya jarang ya pasti. Jarang pasti ya, karena menyesuaikan waktu gitu. Oke. Wah, susah. Tapi sekarang keterlibatan di dunia politik masih atau udah benar-benar lepas? Masih. Mungkin dia akan, tapi mungkin sekarang dia persiapan buat menuju ke DPR ya. Wih. Nah dari sisi Babe Roman sendiri sebagai seorang personil Ungu ya yang ibaratnya dalam tanda kutip ditinggal-tinggal sama vokalis gitu ya. Iya. Melihatnya tuh gimana? Dari hati kecil tuh apa emang benar-benar ikhlas atau yang kayak aduh sebenarnya udahlah di Ungu aja gitu. Nah itu dia, makanya hebatnya Ungu tuh begitu, maksudnya kita tetap kok, makanya ya arti ikhlas itu kita nggak tahu kan, cuma kadang-kadang cuma menyebut kata, tapi kalau hati nggak pas juga percuma gitu. Tapi kita berusaha untuk tetap namanya sebagai teman saudara, apalagi udah kayak keluarga, ya support terus aja gitu. Makanya kayak hari ini sampai sekarang ini kan udah kayak off air dibuka gitu kan, kita ya manfaatkan untuk itulah gitu. Mumpung dia masih free, jadi belum ada persiapan karena kan ini menjelang mau pemilu kan. Jadi ya sudah kita banyakin manggung lah. Kemarin main sinkronize loh. Nah dulu itu kita waktu jarang manggung pun juga tetap namanya berkarya, tetaplah kita tiap tahun pasti ya ada single religi ya, setiap di bulan puasa itu pasti ada, walaupun waktu dia masih menjabat juga gitu. Jadi produksi kayak rekaman tuh masih jalan masih gitu. Beruntung ya, maksudnya Mas Pasha dikelilingi sama teman-teman personil yang bisa mengakomodir gitu, maksudnya mensupport gitu. Karena kan ada di band sebelah dia sampai harus vokalisnya ke dunia politik benar-benar keluar gitu kan. Nah itu dia, ya itu kan mungkin beda ya. Kalau kita ini kan karena emang udah dari awal kita bangun, kalau cuma jadi bubar karena cuma hal sepele gitu, ngapain, apalagi cuman kita bersih terus karena ego gitu, ya itu kan bahaya gitu. Makanya di U itu karena alhamdulillah kita sampai sekarang ini masih terus bersama, itu karena kita tidak mempunyai peraturan yang benar-benar mengikat itu. Maksudnya bukan mengikat yang secara personal gitu. Tetap kita masing-masing punya tanggung jawab gitu. Ya tetap Ungu itu jadi rumah kita yang sebenarnya gitu. Kita mau kemana tapi kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu kan. Gitu. Iya. Beda malu kan gitu. Kok langsung diserak, langsung ditembak, langsung beda sama lo gitu. Emang aku kenapa, Be? Emang aku kenapa? Ya nggak apa-apa. Langsung diserang. Balik lagi ke Garux. Garux apa The Garux sih? Ya. Garux saja. Ya. Itu waktu Babe. Kok aus ya? Minum lah, Be. Boleh minum nggak? Minum lah. Kayaknya dari tadi nggak sebenarnya yang tamu gua lo ya. Lo tamunya ya, silakan minum. Udah habis belum disuruh minum udah habis dia. Dia saking ketakutannya tadi kayak wah gue di roasting nih. Iya nih, takut aku. Minum Be, aman. Ini enggak enak ini kopinya ini pokoknya. Hah? Aman. Lo jualan? Enggak. Be, jadi waktu pertama kali gabung sama Ungu itu kan berarti lepas dari Garux itu tahun berapa ya, Be? Garuk itu ya makanya sebelumnya kita dulu itu tidak menyatakan vakum, tidak menyatakan bubar. Tiba-tiba hilang, kok hilang? Dulu itu kan 98 ada kerusuhan gitu. Jadi kita ada lagi proses mau album ketiga, baru 50%. Nah langsung tuh kerusuhan. Ya udah, akhirnya kita calling down ya udah. Jadi nggak mikirnya udah kemana-mana tuh, yang ini kemana, yang vokalis kemana, yang gue juga kemana gitu kan. Akhirnya lu jadinya ke akhirnya
kalau ungu itu kan memang gue dari 96 pun semenjak gue di Garuk itu udah ada gue. Tapi sebagai edisional gitu kan, karena gue masih ada Garuk. Jadi gue tahu tuh terbentuknya awal-awalnya siapa aja yang ada di situ. Nah akhirnya udah lama gak ketemu, ya ketemu lagi pas di tahun 2001 misalnya. Sama Garux. Iya. Sama Garux. Berarti di rentangnya 98. Sama Garuk sama Ungu sama. Yang 2001 sama Ungu. Iya, ketemu. Kalau Garuk udah nggak ketemu lagi. Ketemu lagi itu ya itu. Ya selang baru beberapa tahun paling ketemu sama yang vokalis ya. Oh, yang sama yang ini nggak jadi langsung gitu ya? nggak ini Nggak jadi nggak satu. ada rencana buat ngapa-ngapain juga gitu. Dan itu waktu ketemu gak ada yang bahas ini Garux gimana nih gitu? nggak ada waktu itu nggak ada. Mungkin karena mereka juga udah paham karena gue udah di UPI. Sibuk di Ungu ya. Sama project-project lainnya itu ya. Iya itu. Oke. Makanya yang pas ngumpul bareng-barengnya lagi itu kan karena gue diajak di tahun 2020 itu ya diajak ngumpul gitu kan, yuk kita ngejam ya udah. Kebetulan gue ada waktu gue ketemuan sambil ya udah lama gak ketemu bareng-bareng semua kan. Akhirnya ngejam udah tinggal mereka habis ngejam ngobrol-ngobrol mereka nanya gitu kan, mungkin karena gue yang masih berkecimpung di dunia industri ini jadi mereka nanya gitu gimana gitu solusinya buat supaya ini bisa eksis lagi nih Garuk. Oke. Ya udah gue ikut cerita karena sekarang eranya digital. Ya kita kan dulu mungkin tidak ada RBT zaman dulu itu kan. Oke. Cuma ada fisik doang, kaset gitu kan. Terus belum ada Full track. digital gitu, Oke. belum ada YouTube gitu. Jadi mau nggak kalau mau kita bikin lagu yang berapa lagu lah kita recycle, kita perbarui lagi Oke. dengan nuansa yang beda. Oke. Tidak merubah lagu itu, Oke. tapi mungkin secara sound kita perbarui lagi disesuaikan dengan era sekarang. Udah gitu. Nah akhirnya udah kesepakatan gitu kita udah mau bikin 2 minggu kemudian langsung Sudah berekaman. COVID gitu. langsung Langsung di COVID. lockdown semua, udah nggak bisa keluar kemana-mana. Gitu. Berarti ntar yang lagu-lagu diproduksi ini tuh kan tadi katanya ada 3 album tuh. Nanti yang mau dirilis ini dari album keberapa Nah atau sekarang yang campur? kalau lagi dibuat ini ada kesepakatan sama label AV, Bos AV. Oke. Kita akhirnya merecycle ada 7 lagu recyclean dari album pertama sama album kedua. Mungkin insya Allah nextnya itu ada karya baru juga yang mau dibuat itu. Wih, Berarti sebenarnya di zaman awal-awal Garux itu udah punya album, udah punya fanbase, udah punya pendengar juga ya? Oh iya, ya mungkin di era itu kan. Makanya kalau gua di UU tuh kadang yang orang muda umurnya lumayan ya. Lumayan tuh seberapa? Seberapa Ben? Lu kok tahu? Babe dulu di Ungu masih rambut begini ya? Aku jadi inget itu. Gini, Yang ebo gitu ya, Be? emo. Ebo. Ya kadang-kadang mereka ada ngenalin gitu. Ngenalin gua tuh bekas drummer Garuk gitu kan. Oke. Nah terus ya kadang nanya, kapan nih mau ini lagi nih reunian gitu. Ya lihat aja nanti lah gitu kan. Berarti emang ada yang nungguin ya Ada yang sebenarnya. nungguin ya. Ya yang nungguin ya pasti lah. Ya paling kalau masalah fans itu kan emang ya pasti udah kebaca lah ya eranya. Kalau gue di 94 itu ya pasti ya umur berapa lo tau lah gitu kan. Oke. Kalau lo kan belum ada kan gitu. Iya sih, setuju sih. kalau Itu menurut seorang Roman sendiri nih, co-founder Garux ya sebenarnya. Apa sih yang membuat Garux itu menjadi istimewa sampai ada fans yang nanyain kapan nih reunian lagi mau ngedengerin Kalau gitu. gue cuman simpel aja sih intinya. Nah itu gue kembali lagi karena dulu itu belum ada eranya digital, RBT apa segala macam terus sama digital platform. Terus dulu juga belum ada namanya publishing gitu kan. Nah menurut gue sayang aja gitu karya yang lama itu kenapa nggak dimasukin ke situ gitu. Kita remaster lagi, kita perbarui lagi dengan sound yang berbeda tanpa merubah tuh lagu. Ya udah, kita bikin, udah kita masukin ke publishing yang untuk secara karya bisa diamanin lah secara hukumnya gitu kan. Kalau dulu kita sampai sekarang belum ada nih. Makanya banyak yang upload video klip yang dulu itu. Oke. Lagu-lagu jangan yang
video klip atau audio lagu-lagu lama itu kita nggak tahu siapa ngupload itu. Itu fans-fansnya si Iya. Garux tuh. Nah, itu. Padahal itu karya kita gitu. Garux Family Iya. itu. Tapi ada nama fansnya nggak Be? Sorry, aku potong. Hah? Nama fansnya Garux ada nggak? Nggak ada. Kalau dulu sih belum nggak ada kepikiran ke situ ya nama Nggak ada fansnya. ya? Iya. Oke. Mungkin kalau sekarang Garukin. Garux Family. kalau Garux. enggak, kalau sekarang mungkin baru bisa dikasih nama kali ya. Bisa Kalau ya, dulu Be. kan kita ya nggak ada istilah nama fansnya apa gitu. kan. Oke. Kalau mungkin nanti akan ada gitu namanya. Aku tuh Garux kemarin Swag. apa? Garuk Swag. Tetep ada swag. Garux swag. Iya, tapi Garux swag. ngomongnya soal swag ya. Sorry ini agak melentang dikit. Itu apa sih Be? Swag itu sebutan apa sih? Kayaknya ngelompat-lompat ke mana-mana aja. Iya, Lu dia nggak apa-apa, cerita ini aja belum mumpung- kelar lu kemana-mana. Lu ketakutan banget sih. Ya nggak apa-apa, mumpung sekalian lagi inget nih gitu. Swag tuh apa sebenarnya? Ya apa? Susah. Swag, dan ceritain dulu swag itu jargon yang biasa dipakai sama Babe Roman dan anak-anak ungu ya. Circle ungu ya. Enggak, kalau sebenarnya kata-kata itu emang dari gua sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi dipakai sama Akhirnya mereka juga terbiasa juga ngikutin itu Oh, kan gitu. gitu. Sebenarnya juga nggak ada yang apa artinya itu nggak ada yang jelek gitu. Oke. Itu sebenarnya arti kalau dibilang bagus saja gitu. Oke. Iya, jadi itu kan apa ya? Itu cuman pengerti arti dari ada suatu daerah di Padang itu kan. Oh gitu. Kalau Padang kan bahasanya kan beda kan kalau Haha. nyebut masuk. maswa, Nah, maswa iya, gitu, iya, maswa. iya, iya. Masuk itu masuk maksudnya. Masuk. Oh Jadi, alah. Dulu itu waktu lagi tour gitu kan. Oke. Nah, kita pagi-pagi itu udah nyampe tuh jam 5:30 itu udah nyampe sana gitu kan. Pasti kan sebelum gotol besok cari makan dulu tuh. Mau makan itu akhirnya itu jadi selama sepanjang di Padang itu warung jam segitu belum ada yang buka. Oh. Tiba-tiba ada lah yang buka, udah buka tuh kan. Cuman dipajang belum full. Oke. Terus yang pelayannya lagi ada yang nyapu, ada yang lap-lap gitu. Berhenti lah di situ. Makanya ditanya lah anak kru nanya itu tadi udah buka apa belum gitu kan. Aha. Ternyata udah gitu. Oke. Karena bangkunya masih dibalik-balikin ke meja kan. Ya udah kita turun itu kan mau ke dalam. Nah, yang lagi nyapu-nyapu itu ngomong gitu. Misi kita gue bilang misi ada gitu. Oh ya, silakan Mas Wak. Ya, akhirnya jadi terngiang-ngiang ya. Oh gitu. Jadi akhirnya terngiang sama gua waktu itu akhirnya setiap melihat sesuatu lah yang bagus Oke. atau yang indah-indah udah ya pasti wah Mas Wak ini. Oh Ya. masuk. Dari Maksudnya swag, bukan swag. 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 Nah itu lebih simpel aja kalau Swak biasa lebih simpel aja. Swak. Emang orang seniman itu beda ya, ngolah-ngolah kayak gitu tuh kayak enggak beda emang seniman sih. Oke, kita kembali ke Garux lagi. Balik ke Garux. Tadi Jauh seru ya, ini, tempatnya. karena gini, gue juga yakin banyak yang belum tahu juga Betul, soal Garux ini. Apa namanya? Ini band yang mungkin bisa dibilang di awal karirnya Roman main musik ya. Iya. Dulu itu kan Garuk itu berawal dari band panggung. Band panggung. Iya, band panggung yang dulu itu kalau panggung itu dulu yang sering itu di Ancol ya. Setiap Ancol itu tiap dari Senin sampai itu tiap itu ada acara. Jadi ada acara rock, ada acara jazz, ada acara yang ngepop, ada yang Melayu gitu. Nah dulu di situ namanya rocknya kalau yang rock itu namanya Rabu Rock gitu kan. Rabu Rock. Oh. Rabu Rock. Nah, kita pasti tiap karena yang koordinator acara itu kebetulan tinggalnya di daerah gua gitu. Jadi enak lah. Oh. Minta job sama dia gitu dikasih jadwal gitu main. Kadang-kadang nggak di situ aja. Di di kampus juga, di kampus-kampus. Nah dulu itu Garuk itu sebenarnya lebih identik bawainnya lagu-lagu Metallica. Wih. Metallica, lu tahu nggak drummer Metallica? Kan ngeselin nih Be, dari kemarin gue dijebak terus sama dia. Ya kalau dia merasa anak metal pasti kenal. Enggak, Kalau nggak gimana? kenal nggak usah jadi anak metal. Kalau Lo jadi fansnya JKT aja. yo gini. kalau JKT48 Jadi seneng deh kalau terbaik dibilang gitu. begitu dia. Nanti kita Iyalah. undang ya. Bangun bang, tapi pingsan deh kayaknya aku nih. Gue undang krunya ya ntar ya. Iya boleh kalau janganlah krunya. Mending undang JKT apa Eva?
Astagfirullahaladzim. Kan dia artis. Ya gimana ya sebenarnya. Kayaknya Lu pilih nih, apa? mau siapa? Biar susah dieditnya gitu kan. Tadi kan hening kan soalnya. Oke. Mau Kembali ke 3 huruf apa? CKT. Oh enggak, CKT 48 enggak 3 huruf sih. Oke, kembali ke Garux lagi nih, Be. Nah, aku tuh sempet tuh pernah browsing sedikit lah tentang Garux gitu. Ketika Ngapain lu di browsing YouTube- tinggal nanya doang aja. Iya ini mau nanya. Terus ada tuh lagunya tuh Doping. Ya. Garux Doping. Nah. Itu apakah single pertamanya si Garux nih atau itu soalnya aku lihat kayaknya di internet itu nama itu tuh ketika dibuka YouTube itu tuh yang sering keluar. Wah, ini kayaknya ngehits nih single Iya. ini gitu. Nah, sebenarnya kita ikut Garux itu dulu itu emang berawal dari teman tongkrongan Oke. di gang di daerah gua lah, namanya emang kalau orang yang tahu mungkin dibilang daerah Ngebrong gitu kan, tanah tinggi itu kan. Jadi emang kita nongkrong apa gitaran gitu kan. Oke. Terus Gitaran akhirnya Metallica. terciptalah lagu itu. Oke. Sang apa yang vokalis gua bikin gitu kan. Karena ya sama aja kayak kata swag gitu kan. Kalau dulu di zaman dulu itu gua di tongkrongan itu misalnya ada cewek nih lewat Oke. nih. Wis doping gitu ya. Wow, Jadi bukan doping itu bukan artiannya dari apa kata narkoba ya, bukan Oke. ya. Apa kalau Ya, doping itu kan bukan mengkonsumsi sesuatu. iya, lah. Betul. tapi itu lebih ke ibaratnya penyemangat lah gitu kan. oh jadi itu. Kata halusnya begitu ya. Iya. Kalau udah ada yang lewat atau cewek. Doping. Bisa ada doping gitu ya. Oh gitu. Keluar lagu itu gitu. Oke. Nah, jadi dulu lagu itu sempat agak dicekal lah sama salah satu stasiun TV kan gitu kan. Oke. Karena kayak konotasinya kurang Iya. bagus ya. Karena mereka yang nganggapnya itu gitu. Padahal akhirnya kita tapi cuma ada satu TV doang yang mencekal itu. Tapi boleh main tapi diganti doi gitu. Apa? Doi. Doi. Iya. Boleh main di TV itu tapi harus diganti kata itu doi gitu. Dihilangin hurufnya. Iya, tapi kan kalau udah hasil rekaman itu kan tetap udah doping gitu. Tapi nurut Tapi teman TV kalau waktu pas itu kita main live-nya di TV itu kita disuruh ganti, Tapi jangan bilang doping. Gitu. Main tuh akhirnya di TV itu main Iya, atau main, enggak? iya. Main tuh ya. Heeh. Dulu Lagunya kan terusnya? ada stasiun TV itu nama acaranya pentas musik kan gitu. Oke. Lo nggak tahu pasti kan? Tahu sih. Gak tahu sih. Berarti itu tuh Gue juga ditulis. gak tahu sih, gue belum dengar. Ditulisnya berarti kayak Garux Doi gitu tulisannya. Iya. Judul lagunya doi gitu. Oh anjir. Tapi gini, di kondisi industri musik saat ini kan persaingannya wah gila banget gitu kan. Terus lo datang bawa band Garux gitu kan. Dari namanya udah kelihatan banget old school. Terus musiknya lagi disebutin tadi musik yang dulu udah pernah dibikin tapi di aransemen ulang aja dengan sound yang kekinian gitu. Nah, sejauh apa sih optimisme Roman untuk membawa lagi Garux dari masa lalu ke yang sekarang dengan persaingan seketat ini gitu? Kalau menurut gue kan era sekarang ini justru malah kita kurang ya. Kadang-kadang gue melihat anak-anak sekarang ini mendengarkan musik itu di era-era 90-an malah. Mereka ya di lagu luar bahkan banyak yang apalagi kayak ponakan-ponakan gue tuh dengar-dengarnya kayak dengar lagu apa Aerosmith, lagu Steelheart, lagu apa Bon Jovi. Oke. Mereka dengarnya gitu. Jadi yang di era Balik lagi ya? Iya, Balik balik lagi. lagi. Makanya gue berniat untuk apa merecycle itu untuk membangkitkan di era-era itu ke era sekarang gitu kan. Jadi supaya anak-anak sekarang tuh bener-bener nih dulu nih ada band yang pernah lagunya hits di zaman itu lagunya ini gitu. Mudah-mudahan sih masuk gitu ya di era sekarang gitu. Nah makanya ya kalau di era sekarang kan apalagi era digital gitu kan. Sekarang kan udah banyak masuk yang luar apalagi dari Korea gitu. Oke. Terus yang lebih banyak sekarang mungkin penyanyi solo kali ya. Betul. Timbang band ya. Betul. Pop-pop Iya, ballad pop-pop ya. gitu ya. Kalau band paling yang masih ini kalau misalnya luar ya paling apa Coldplay gitu Yeah. masih ini lah itu juga di era-era 2000 awal ya itu kan.
Nah terus selebihnya mana nggak ada lagi gitu loh. Oke. Kalau dulu kan banyak ya, ya ada Bon Jovi, ada Nirvana, Betul. ada apa ya Metallica. Kalau Metallica dari dulu sampai sekarang dia masih eksis walaupun dia udah umur tua juga tetap dia masih eksis gitu. Terus ada apalagi yang namanya band-band yang Apa? gaya-gaya lo tuh metal itu kan. Gaya-gaya lo. Iya sih tapi Iya. betul. Ya kan itu kan kayak misalnya kayak yang ke sini-sini waktu itu kan ada Slipknot, ada itu kan tuh era-era di 90-an itu Betul, kan. betul. Mereka udah ada gitu. Tapi dia sekarang orang justru malah apa lebih tertarik ke situ anak-anak sekarang ya. Mungkin rindu aja sih Rindu kali sih dengan mungkin ya. format Ya itu. musik yang bandnya itu ya. Karena ya di era-era sekarang ini yang dari luar itu ya emang nyaris nggak ada. Maksudnya di era-era itu justru lebih banyak ya lebih nongol yang sekarang. Makanya banyak band-band yang band Indonesia nih yang dulu bahkan mungkin bukan garuk saja ya. Ada beberapa yang mereka reunian gitu kan. Untuk apa menggarap daur ulang lagi lagu hits mereka yang dulu ke sekarang gitu. Terus ya mereka mencoba berkarya di era-eranya sekarang ini ya mudah-mudahan bisa membangkitkan musik Indonesia lagi di yang era-era 70-an ke 2000 sekarang nih milenial gitu kan. Oke. Waktu itu kita juga wawancara Om Ferdi ya, dia band Om katanya formatnya sama band oldies juga, sekarang ketemu sama Babe Roman punya ternyata band lamanya dia main oldies juga ya. Musik-musik tapi oldies juga. optimis be sama Garux nanti pada saat rilis. Optimis sih pasti lah gitu. Ya kita namanya berkarya ya. Tinggal kalau emang kita berniat untuk berkarya di era sekarang ini ya kita harus berani gitu. Berani emang yang penting jangan idealis, kita tetap harus mengikuti eranya sekarang gitu. Entah di musiknya gitu kan. Walaupun lagu era-era dulu gitu 90-an gitu. Tapi kenapa enggak kalau kita punya bikin karya baru, lagu baru mengikuti era sekarang gitu. Kenapa enggak gitu. Makanya tunggu aja lagu barunya Garux gitu. Keren. Tapi gini, beberapa orang kan melihat sosok Roman ini bisa disebut kayak kurang konsisten. Karena kan Babe kayak pernah main di elektronik, ya kan? Di rock, ungu di pop, sempat dangdut juga, nyanyi juga gitu. Walaupun apa namanya, secara satu sisi nggak konsisten, tapi kayak The Raw, The Secret, Garux gue jujur gue belum denger sih ya, nyanyi dangdut gitu, nggak jelek gitu, bagus gitu. Tapi kenapa sih memilih untuk kayak gue cobain deh semuanya gitu? Apa sih yang diharapkan dari pilihan itu? Kalau gue nggak setuju tuh perkataan nggak konsisten itu. Makanya kalau namanya hidup di industri musik ini gitu, entertain ya gitu. Jadi kalau emang perlu kita harus berani mencoba ke yang lain gitu. Jadi kalau gue tuh nggak mau mengkotak-kotakan musik gitu ya. Harus pop aja, dangdut aja atau yang rock aja, nggak begitu. Harus kita punya terobosan gitu. Makanya di ungu aja mungkin orang terkenal pop karena mungkin yang lagu pop itu yang naik. Tapi jangan salah, dalam satu album itu bermacam-macam genre gitu. Makanya adalah yang namanya ada nuansanya Melayu, dangdut, bahkan ada jazz gitu kan, kayak lagunya Saat Bahagia yang ditulis sama Andin gitu. Terus ada yang benar-benar dangdut. Terus ada nge-rap juga ada, bahkan ska-nya juga ada gitu. Ska. Ada. Kalau makanya jangan kalau lo denger albumnya Ungu dari pertama keluar album sampai terakhir itu kemarin 2020 itu bermacam-macam genre ada situ. Makanya karena gue berkarya itu jadi ngalir. Jadi nggak memberi patokan kita harus pop, harus nge-rock atau harus apa, enggak begitu. Tetap semua kita coba. Makanya gue pribadi sendiri juga begitu gitu. Gue bukan hanya sekedar main drum, gue mencoba gitu. Walaupun tidak sebagus kalau di luar main drum mungkin ya. Bahkan gue juga ya main drum juga ya pasti mungkin orang banyak tahu gitu dengan style gue, dengan cara-cara gue bermain. Tapi
Di luar dari itu, gue mempunyai project atau bahkan itu sampai ke dangdut pun juga, ya bukan karena nggak konsisten, gue justru ingin memajukan semua genre musik itu gitu. Justru lu sebenarnya menjadi konsisten karena lu selalu berkarya, konsisten dalam berkarya gitu. Jadi ketimbang gua diam aja gitu, mending bikin gitu. Iya, mencoba itu kan nggak salah gitu kan. Masalah penilaian orang bagus apa jelek itu kan tergantung yang nilai aja gitu. Oke. Ya, tapi pernah nggak Bedi itu ada daripada omongan-omongan lu gitu? kan? Kenal lagi aku nih, udah kenal banyak lagi. banget ceweknya ya. Milihnya. Kalau ini kan dia alirannya banyak, kalau lu pilihannya nggak pasti. Ini belum kelar udah ada ini. Mana ada? Enggak. Foto di mana-mana. Ya tapi memang aku laptop hard disk isinya. Apa? Nggak ada aku kayak gitu. Nggak ada, yang ada disuka, satu, adanya banyak. Yang disuka yang mana, yang dipajang fotonya siapa? Enggak, gitu itu kan. teman-teman kantor. Nah ini kembali lagi nih, tapi berkaitan dengan pertanyaan Mas Januar nih Be. Tapi pernah nggak sih ketika dengan adanya banyak karya-karya itu mungkin teman-teman ya mungkin nggak tahu lah siapa gitu langsung yang direct ke Babe atau Babe pernah dengar kayak ini si Roman ngapain sih bikin gini-gini? Ada nggak yang sampai Babe kira tahu? Ya pastilah ada gitu ya. Cuman kan ya itu dia kan namanya kita berkarya pasti ada pro kontra lah. Pro dan kontra ya. Iya. Ya itu kan hak mereka gitu. Iya sih, hak yang mereka juga. Kita menyikapi ya dengan apa ya sudah kita nggak bisa, jangan harus menjawab juga gitu atau marah-marah gitu, jangan gitu. Iya sih. Ya udah nggak apa-apa ya, mungkin karena emang itu hak mereka untuk menjawab itu, silakan gitu. Tapi kalau mereka ngasih plus juga ya alhamdulillah gitu. Oke. Walaupun dia ngasih jelek juga alhamdulillah gitu. Berarti kan ada yang merhatiin. Betul. Iya kan? Betul. Kecuali dia cuma ngeliat doang nggak merhatiin ya sudah. Kalau dia komen walaupun komen itu jelek berarti diperhatiin kan gitu. Nah aku tuh komen-komen ke Babe itu perhatian Be. Enggak, lo nyela itu. Kok gitu sih? Padahal gak gitu loh. Lo nyela gue itu, gak bisa tuh. Oke. Kembali itu apa namanya, berarti sebenarnya yang Babe lakukan itu dia kayak gue ngeliatnya membawa semangat Ungu tadi gitu. Karena kan Ungu sendiri kan gak punya patokan yang spesialis band mainin pop, mainin rock, mainin metal gitu kan. Ya kita namanya berkarya, kita ngalir aja. Bahwa ada saat kita membuat lagu, membuat musik apa segala macam, yang keluar pada saat itu ya udah itu. Tapi secara identitas nih kan kayak ya tetap kalau masalah identitas benang merahnya tetap kalau Ungu tuh pop. Kalau Babe sendiri sebagai seorang drummer nih, drummer yang seperti apa sih sebenarnya identitasnya? Kalau gue kan dari drum mungkin karena sering melihat pada era 90-an itu kan, yaitu ya dari tadi band-band yang 90-an yang gue sebut itu ya sering memperhatikan mereka lah gitu ya. Band luar, bahkan ada band dalam negeri juga gak ada gitu kan. Seperti mungkin kayak God Bless gitu, terus kayak apa yang jazz kayak apa Gilang Ramadan gitu. Terus kalau dulu kan mungkin kalau di luar tuh banyak gitu kan, dia sering mengikuti itu ya. Jadi cara permainan gue tuh mungkin ya mengikuti era, apalagi gue mungkin banyak orang yang bilang ya apa cara bermainnya itu apa udah menjadi melekat gitu kan. Setiap pukulan atau improv ngefeel-nya itu udah jadi trademark gue gitu kan. Jadi mungkin orang kalau ngeliat gue main misalnya nggak ngeliat orangnya tapi dia tahu gitu, oh ini Babe ini pukulannya gitu. Influence-nya ke siapa sih Be sebenarnya sebagai seorang drummer terinfluence oleh siapa sih? Ya kalau influence kan maksudnya dari luar itu kan karena dulu emang mendengarkan ya Metallica. Kayak Metallica, Lars Ulrich, terus ada Red Hot. Ada Chad Smith, terus ada Dream Theater lah, Mike Portnoy juga. Terus banyak lah. Kalau di Indonesia ini kan ada kayak God Bless dulu tuh yang drummernya Teddy Sujaya, terus Gigi yang di era pertama itu ada Ronald dan banyak lah gitu yang gue jadi apa mempengaruhi gaya bermain seorang drummer. Iya, karena gue mendengarkan mereka semua ya Seleng gitu, Mas Bimbing gitu kan. Sampai pada akhirnya gue juga banyak orang bilang dari zaman Garuk sampai gue di Ungu itu pasti orang ngiranya gue tuh adiknya Mas Bimbim gitu. Iya sih. Iya mungkin karena
Ya secara gue sih emang apa ada aja ya. Karena emang gue juga ngefans sama dia gitu kan. Bukan karena gue dimirip-miripin. Kalau masalah mirip-mirip orang yang bilang aja gue mirip gitu. Karena gue Tapi emang iya sih gue lihat-lihat. Iya. Oh seneng banget lu ya. Ketawa lo gitu banget sih. Misal nih ya, kan tadi lo bilang kan Ungu tuh udah kayak rumah, kayak keluarga. Mas Pasha bahkan mau ke politik aja. Ya udah nggak apa-apa deh, kita nggak bubar, tapi balik lagi ke sini. Gitu. Oh iya. Misal ya, katakanlah dari tadi nama band-band luar negeri yang disebut nih. Misal salah satu antara Metallica, Red Hot atau si Dream Theater, misal katakanlah Red Hot gitu. Oh. Si siapa namanya? Mereka suka gitu ngeliat lo, terus ditawarin gitu lo. Jadi ini deh, jadi drummer Red Hot tapi lo harus ninggalin Ungu gitu. Padahal kan lo udah state nih, Ungu adalah rumah gue gitu. Tapi lu harus ninggalin, lu gak bisa kembali ke rumah lu. Lu harus punya rumah baru nih. Tapi nih mancanegara nih Be gitu. Gimana? Lu rela melepas Ungu gak? Maaf ya, saya tidak tergiur dengan gitu-gitu. Ini depan kamera aja. Only on its maker nih. Kagak lah gila. Oh gila sih. Kalau itu kan gue tanpa berjuang. Gitu. Oh iya. Tapi kan Jadi, itu hasil walaupun hasil petik. misalnya masuknya udah enak gitu kan. Iya Tapi sih. nggak ngerasain itu loh. Justru yang enak itu merasakan perjuangan dari benar-benar dari bawah gitu. Oke. Jadi benar-benar dari susahnya, bahkan mungkin kalau ibaratnya dari sebelum kita menemukan manis itu pasti menemukan pahit, asem lah gitu kan. Sampai kita manis, terus ke pahit lagi gitu. Nah itu yang nikmat. Tapi kalau itu kan walaupun dia udah band besar udah jadi tiba-tiba masukin kan enak. Bukan masalah cuannya bro gitu loh. Enggak, tapi ya bukan cuan, tapi selain uang kan fame juga kan, maksudnya satu-satunya drummer Indonesia yang Gila go internasional bareng Red Hot gitu kan. Nah, Menggantikan Chad Smith. Ya kalau main bareng sih nggak masalah, tapi kalau Sampai ditarik gitu ya. ditarik sono Ditarik dan gak boleh balik boleh ke balik Ungu tuh. gitu. atau menggantikan Chad Smith nggak mungkin bro. Jangan lah Be. Lu halu banget sih menghayal enggak lu. Enggak, gue pengen tahu karena kan sesakral itu kan dari omongan yang Betul. Babe keluarin tadi kan Ungu tuh sakral gitu buat para personilnya gitu. Ya iya karena kita apa ya nggak gampang mungkin orang membangun namanya sebuah keluarga itu kadang-kadang di depannya doang enak gitu. Tapi yang susah itu mempertahankan. Wah sama sih kayak kemarin gue nih ya. Kalau Kata Bang Ferdi. mau menghancurkan sekedipan aja udah hancur kan. Iya sih. Tapi mempertahankan itu susah gitu. Bikin gampang. Apalagi menyatukan chemistry namanya ada Bagus banget. 5 Bagus sih. kepala itu Iya yang sih. kan paling susah gitu. Jangankan ya 5 kepala, kita yang sedikit aja kadang-kadang susah gitu. Iya sih. Apalagi banyak. Ungu sendiri udah berapa tahun Be? Kalau dari berdirinya itu kan 96 ya. 96 berarti 28 tahun ya. 28. Wah habis ini 3 dekade Tapi nih kalau berarti. secara kita eksis di dunia industri dari album ya. Bahkan kalau pertama ini kompilasi ya. Kompilasi itu di 2000 tahun 2000. Nah, baru kita full albumnya tuh di 2003. Oke. Nah, berarti 2003 sampai sekarang berarti kurang lebih ya 20 tahun ya. Oke Iya. oke. Itu udah sampai ya 20, 26 tahun, 28 tahun. Dan masih kompak sampai sekarang, personilnya juga kan bukan Tetap berkurang juga sih malah ada yang nambah kan gitu Betul. kan. Iya. Sampai sebegitu mempertahankannya dan dari bahasanya kan tadi kayak gue bilang sakral gitu. Tapi pasti pernah mengalami titik terendah dalam sebuah grup band gitu kan. Nah itu boleh diceritain gak sih pernah gak ngalamin itu dan pengalamannya kayak apa gitu? Ya kalau namanya kita berkeluarga ya, jangankan keluarga di luar, keluarga di rumah aja pasti lu kalau sama adik kakak suka berantem ya. Betul. Tapi kan berantem cuma begitu aja gitu. Tidak sampai memutus tali persaudaraan Betul, antara nggak sampai. saudara kandung gitu kan. Makanya ya keluarga di luar pun juga begitu, harus menganggap gitu kayak saudara kandung. Misalnya kayak Ungu nih, ya benar-benar saudara kandung gitu kan. Kita pernah ribut, pernah gontok-gontokan gitu. Ributnya segimana sih Be? Ya Pengen kalau tahu. ribut itu kan karena perbedaan
Biasanya kalau itu di dalam penggarapan gitu kan. Musik. Oh Iya, musiknya. tapi kalau yang di area luar itu kita Enggak. alhamdulillah sih nggak pernah gitu. Nah kalau misalnya yang paling sering ribut dalam hal itu siapa? Ya dulu pernah siapa Pasya sama Enda sama Onci tuh berantem sampai gebuk-gebukan. Serius? Bayangin. Serius? Dalam studio tuh? Enggak. Itu, oh enggak? Kita lagi manggung. Jadi pas serius? turun manggung. Pas Lagi turun manggung pengen pukul-pukulan. Iya pas keluar di pas udah selesai. Anjir. Jadi Karena kalau masalah itu apa? ya Musiknya. ada masalah yang benar-benar krusial gitu kan. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu ya gue kan sama basis gue akhirnya jadi penengah nih kan Oke. gitu kan. Jadi dia marah banget sampai itu timpuk-timpukan botol aqua segala macam. Oh. Waktu kita manggung kita profesional aja, main lancar aja, semua kompak gitu. Setelah turun Setelah itu gitu ya. baru tuh ya. Ya mungkin karena emang posisi emang kita lagi nggak tahu kan fisik kita kan nggak tahu kan mereka masing-masing itu ada yang capek bener capek tiba-tiba tersinggung gitu. Nah tapi ya itu cuman di saat itu aja gitu kan. Lu sebagai penengahnya berusaha Ya menenangkan. akhirnya kita ngobrol, gue menengahkan, gue sama Maki menengahkan Pasya yang benar-benar lagi emosi banget. Akhirnya temuin lagi, udah kita bayar lagi. Nah, makanya kita ribut walaupun ribut, tidak ada namanya keluar namanya. Ya udah gue keluar dari ini atau kita bubar, nggak ada. Gak pernah keluar. Nggak pernah. Wow. Oke lah. Itu sih kayaknya yang menjadi salah satu kunci kenapa Ungu sampai sekarang bisa eksis di Nah, kancah apalagi- musik Indonesia itu ya. Apalagi ribut-ribut masalah duit ya gitu. Oke. Itu sama sekali kita nggak pernah ribut masalah itu apalagi ya. Itu justru malah yang lebih krusial banget ya. Iya. Iya, Lebih iya. sensitif banget ya. Tapi kita nggak pernah. Kenapa? Ya karena kita udah sistemnya udah berjalan gitu. Jadi Oke. ya semua itu udah ada ininya masing-masing, porsinya masing-masing gitu kan. Walaupun misalnya Enda yang banyak bikin lagu, dia yang mungkin dapat royaltinya paling banyak, ya itu kan dia. Iya. Gitu. Walaupun gue cuma dapat royalti aransemen, ya udah emang begitu. Oke. Sama juga yang lain begitu kan gitu. Tapi kan kadang-kadang ada band juga, misalnya yang bikin lagu yang bikin lagu itu satu orang gitu kan. Kadang-kadang yang lain minta mentang-mentang itu lagu naik, yang lain minta bagian rata gitu. Sebenarnya kan nggak boleh Nggak gitu. boleh. Ya. Iya sih. Ya kalau mau begitu, ya lu bikin lagu. Tapi Gitu. kalau Babe sendiri pernah gak kayak gue mau dong bikin lagu gitu? Gue pernah mencoba bikin itu di album kedua gitu kan. Gitu. Di satu-satunya itu. Gitu. Satu-satunya. Itu yang mana Be? Hah? Yang mana? Ada judulnya Coba Tuk Temukan gitu. Apa? Coba Tuk Temukan. Coba Nah untuk itu buat temukan. para penonton ya. Coba Nah dicek. itu emang agak lagu emang gue juga melihat secara musik juga Beda ya? beda eksperimen banget gitu kan emang agak ngerok lah gitu ya. Oke. Iya. Nah selebihnya ya udah. Ini makanya tapi ya kita pakai ke waktu pasca pejabat itu ya kita tetap gitu. Kita menunggu walaupun kita nggak vakum nggak bubar kita tetap manggung walaupun jarang bisa hitung lah sebulan bisa 2 kali atau cuma 3 kali gitu kan. Tapi tetap kita udah soalnya nama Ungu ini udah punya kita berlima. Nggak ada satu yang akan vokalis. Misalnya gitaris terus kita main dengan berempat gitu. Itu bukan Ungu gitu. Karena nama Ungu itu sudah didaftarkan di Haki itu punya kita berlima. Jadi nggak ada satu bukan Ungu. Wah anjir, sesolid Keren itu ya? ternyata Iya. ya. Pantesan dia gak mau ditawarin Red Hot Chili Peppers. Iyalah, udah sampai kayak gitu Ya sih. iyalah bro. Wah, Jangan. keren. Padahal kalau lo jadi drummer Red Hot nih, manggung gak pakai baju. Wih. Hah? Kan Red Hot kalau manggung gak pakai baju. Iya. Tapi aku 25 tahun hidup di dunia, baru kemarin di Synchronize aku nonton Ungu secara live dan Babe main drumnya, wah Bagus rapi dia mainnya. apa namanya? Iya. Emang nonton? Nonton loh, dari gak percaya bang. Aku ada videonya, ntar aku tunjukin tuh. Babe itu presisi dia. Terkenalnya Iya, dengan presisi. Dia Secara ketukannya rapih.
Gila, ya emang kalau di depan panggung beda No, sih. no ken, bukan kaleng-kaleng. Oh, oke. Weh, gila. Iya. Wah, Seru ya. seru ya ngomong sama Kok Babe. gila sih lu? Enggak, maksudnya gila itu keren gitu maksudku gitu loh. Bukan lu yang gila. Iya. Tapi terakhir ya, sebelum kita menutup segmen ini, sebelum kita akhiri podcast ini, Baru juga iya 10 ntar kita menit. take lagi di bawah, Be, sabar gitu loh. Udah dikode. Hah? Udah dikode ya? Udah diomelin ya. Udah dikode mau produser Iya ya? tuh. Sama GM. Balik ke Garux lagi nih. Apa namanya? Garux berarti nanti apa nih, Be? Tuh Ya, kode tuh. Apa tuh tulisannya? bacaan itu? Hah? Apa tuh tadi? Kok ada Eva-Evanya gitu sih? Kan. Kayaknya langsung tutup aja nih, kayaknya bahaya nih. Bang, apa tuh tadi? Aduh. Jangan dong. Apa? Terakhir B. Masalah Garux lagi nih. Berarti nanti Garux ini next apa yang bakal ditawarin? Album, single, video klip? Yang jelas ya buat awal ini akan mengeluarkan single Recycle. Oke. Gitu. Ada 7 lagu ya, 7 lagu Recycle. 7 lagu. Kita keluarkan dulu biar mengingatkan apa Nostalgia yang itu ya. dulu yang anak-anak sekarang bisa mengingatkan bahwa ini dulu pernah ada itu kan. Terus udah sampai kita lagi proses juga buat karya baru gitu. Oke. Iya. Insya Allah di bulan Oktober ya akan rilis. Bakal rilis tuh ya. Nama singlenya udah boleh disebutin belum? Hah? Nama singlenya? Ya singlenya itu kan karena dulu yang paling hits itu lagu Doping. Doping. Ya itu mungkin ada majuin. Tapi yang sekarang ini dengan new version yang baru gitu. Mungkin ini nanti saat video ini keluar udah rilis nih. Thank you Gak usah for nangis. loving me, Eva. Oh, Anjir. Oke, kalau gitu pemirsa Hitsmaker. Gak apa ya? Iya. Aduh, Kok kayaknya gua ngomong sih? Aturan dia nih. jangan, Ngomong. udahlah. Silakan Mas Yanu untuk bisa. Ya udah. Nggak bisa berkata-kata aku. Buat teman-teman Hitsmaker yang di rumah tuh tadi Babe udah bilang ya, nanti bakal keluar tuh single dari band Garux. Ini lagu lama yang di recycle kembali ya, Be ya, secara aransemen, soundnya yang lebih keren. Duh, kalian tunggu tuh Oktober ntar ya. Jadi ntar Tapi sebentar, gue mau nambahin. Apa tuh? Gue mau mengucapkan terima kasih buat Babe Roman ya, sebagai seorang seniman yang tetap mau terus mencoba Betul. mempertahankan beberapa idealisme dia dalam Bermusik. bermusik ya, karena kita butuh musik-musik seperti itu dihidupkan kembali gitu Betul. loh. Maksudnya yang Iya dong. musik-musik dengan alat musik organik ya, kita yang beneran ngeband Ya. gitu. Jadi thank you banget udah bertahan di industri musik sampai dengan sejauh ini. Dengan project-projectnya dan terutama ungunya. Yes. Thank you juga buat Hitsmaker ya. Sama-sama Babe. Babe terima udah kasih. menjadi tamu yang tidak istimewa di sini karena selalu muncul. Oh gitu ya. Udah keberapa? Ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Emang iya? Nah, ya udah sering muncul ya. Wah. Soalnya dia belum lahir waktu itu. Iya sih masih jadi pipis. Baru kan di sini? Iya bang, baru bang. Oh, oke. Baru gue 9 udah bulan. mau cabut. Kenapa? Jangan gitu. Oke deh kalau gitu buat penonton Hitsmaker, terima kasih sudah nonton episode kali ini. Saya Nando Pamungkas undur pamit dan bintang tamu kita kali ini. Loh, Swa. sebutin. Eh? Sebutin namanya siapa? Hah? Ya Namanya sebutin siapa? dong. Oke. Udah pada tahu, Udah tahu ya. Bersama ini dia Roman Ungu dan partner saya. Yanuar. Dan see you on the next episode. Bye bye. Swa.